Makanya tidak ada dalil dari Quran atau hadis yang sharih mewajibkan harus ada khilafah, itu tidak ada. Tidak ada, karena memang tidak mungkin didarikan khilafah nubuwah, itu tidak mungkin. Karena kan apa? Khilafah nubuwah itu man lahu riyasatun atau khirasatud din wasiyasatud dunya. Orang yang lahu riyasatun fid dunya wal akhirah jami'ah, punya kekuasaan otoriter urusan dunia dan akhirat. Itu hanya pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat saja tidak stabil. Ini karena terlalu banyak matahari. Terlalu banyak matahari. Pada zaman Rasul matahari masih satu, semuanya keputusan diatur oleh Nabi Muhammad, semuanya sami'na wa ata'na. Tapi setelahnya itu sudah tidak. Pada zaman Abu Bakar sudah, kemarin kita bahas, sudah banyak orang-orang yang tidak sepakat dengan membayar zakat kepada Abu Bakar dikarenakan menafsiri wasolli alaihim inna sholata sakanun lahum, bahwa zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang doanya bisa menenangkan kepada masyarakat, sedangkan Abu Bakar tidak dianggap orang yang bisa menenangkan kepada masyarakat. Pada Sayyidina Umar sampai orang yang tidak puas Sayyidina Umar telah dibunuh. Pada zaman Sayyidina Utsman telah dibunuh. Pada Sayyidina Ali juga dibunuh. Karena ketidakpuasan sebab sudah terlalu banyak matahari. Dan misalnya pada waktu zaman Kanjeng Nabi ada masalah kasus seperti Dewi Aisyah dituduh zina, langsung jawabannya dari Allah Ta'ala, sudah enak, sudah langsung Al-Quran, yaitu yang disebut hadisul ifki. Ketika Ammar bin Yasir tertangkap oleh orang kafir yang diperintahkan sujud pada berhala, sehingga geger orang-orang Islam, para sahabat menyayangkan sikapnya Ammar bin Yasir yang dianggap membela nafsunya atau membela dirinya, mengedepankan dirinya daripada agamanya, dianggap murtad. Tapi begitu disampaikan kepada Rasulullah, lalu mendapatkan ayat ilaman ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman, beres, tidak ada masalah. Ini kalau zaman Kanjeng Nabi masih ada wahyu. Jelasannya tidak, Nabi tidak ada wahyu lagi, ini tidak bisa. Makanya akhirnya siasat dibagi menjadi 4. Siasanya Umarok, yaitu siasat pertama, siasat nubuwah sudah gak mungkin dilaksanakan pada zaman sekarang. Kita mengkompromikan antara orang NU dengan Muhammadiyah saja nggak bisa. Orang NU dengan Wahabi tidak bisa, orang NU dengan Syiah juga nggak bisa, dan LDI juga nggak bisa. Ini kalau dipaksakan akan perang, jelas. Makanya akhirnya dikembalikan kepada derajat yang kedua, yaitu urusan imaroh atau amir. Sedangkan amir kekuasaannya menyeluruh. Di pemerintah itu kesuaannya menyeluruh, baik orang kecil, orang besar, korek, korak, semuanya, baik petani atau menteri, baik petani, TNI, kemudian pejabat, bakul tomat, DRS, bakul es, sarjana, sirjinun, semuanya menjadi kekuasaan pemerintah, tunduk kepada pemerintah, tapi hanya sebatas sosial, sebatas urusan lahir. Ketiga yaitu ulama. Kekuasaan ulama dalam hal ini hanya khusus urusan batin. Kalau pemerintah tidak boleh mengurusi urusan batin, pemerintah tidak boleh menekankan orang-orang awam ke masyarakat untuk mengamalkan satu ajaran, untuk melakukan model ibadah secara tertentu. Ini nggak boleh.
semuanya harus dipersilakan kepada masyarakat, mekanisme di dalam melaksanakan semuanya diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diatur oleh ulama. Lah ulama itu kekuasaannya tidak bisa menyeluruh hanya kepada orang khusus. Siapa yang khusus? Yaitu yang mau mengikuti. Makanya mendirikan Nahdlatul Ulama bisa mengatur hanya kepada orang-orang NU. Muhammadiyah hanya bisa mengatur kepada orang-orang Muhammadiyah, LDI bisa mengatur hanya kepada orang LDI dan lain sebagainya. Tidak bisa kita mengolok kepada orang lain, memaksakan orang lain, tidak bisa. Dan yang diatur hanya urusan batin, urusan akidah, urusan ibadah. Yang sehingga ketika terjadi pertikaian antara masyarakat di dalam masalah sosial, di dalam masalah hukum lahir, ini pemerintah, ulama tidak bisa untuk memutuskan. Semuanya kembali kepada pemerintah. Maka seperti yang saya katakan, geger mutabaniyai, orang yang mengambil anak, memberikan tanah kepada orang yang diberi anak bupon, anak angkat. Setelah mati digugat oleh ahli warisnya, dianggap hibahnya tidak sah. Karena apa? Karena menggunakan fikihnya Imam Syafi'i. Fikihnya Imam Syafi'i bagaimana? Fikihnya Imam Syafi'i yaitu hibah itu kalau tidak ada qobd tidak sah, belum luzum. Tapi cara Imam Malik sah. Akhirnya dengan mengumpulkan ulama, kiai-kiai, yang satu mutabani menggunakan ibarat yang dipakai oleh Imam Malik, sedangkan yang satu golongan dari Syafi'iyah, dari ahli waris menggunakan ibarat Syafi'i. Gak bisa gandeng karena pendapatnya berbeda dan sama-sama tidak bisa memaksakan. Dan salah satu dari A'immatul Arba'ah ini juga termasuk mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah waris saja, kalau ada ibnu ibnin bersama dengan ibnun, maka menurut ulama Syafi'iyah ibnu ibn mahjub. Nah ini kalau kita katakan mahjub, masya Allah. Sekarang ada seorang A katakan mempunyai dua anak B dan C. Nah B dan C ini sama-sama dewasa. Kemudian si A belum mati, C mati. C mempunyai anak banyak. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, warisannya si A hanya jatuh kepada B. Anak turunnya si C tidak dapat. Ini apa tidak jatuh terus kejatuhan tangga. Dia tidak salah ketinggalan orang tuanya, tidak salah ketinggalan ayahnya, malah justru susah ketinggalan ayah. Masih ketinggalan ayah, ketinggalan tulang punggung, tidak mendapatkan warisan. Coba. Tapi realitanya menurut mazhabnya Syafi'i memang semacam itu. Tapi kalau menurutnya mazhabnya Hanafi tidak. Mereka itu mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah mendapatkan warisan wasiat tidak lebih dari sepertiga. Baik wasiat atau tidak berarti wajib warisan. Tidak lebih dari sepertiga dan tidak lebih dari bagiannya orang tuanya. Tidak lebih sepertiga dan tidak lebih dari bagian orang tuanya. Ini mazhabnya Hanafi. Nah ini kalau nanti geger, yang satu menggunakan mazhab Hanafi, yang satu menggunakan mazhab Syafi'i, nggak bisa clear. Maka hal ini dikembalikan kepada pemerintah, yaitu bagaimana yang dipakai undang-undang dalam pemerintah. Hal ini banyak sekali kasus-kasus yang model semacam ini yang tidak bisa diselesaikan. Seperti masalah kasusnya jual beli, membeli barang najis. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah, menurut Imam Hanafi asalkan itu manfaat sah. Nah ini jangan dikembalikan kepada kiai ulama, tapi kembalikan kepada pemerintah. Nah yang menurut undang-undang dalam pemerintah yang mana? Apakah termasuk orang yang semacam itu mengikuti Hanafi yang sehingga sah atau mengikuti Syafi'i yang tidak sah? Termasuk orang kerja ikut bazar dalam waktu
ada Natalan, pada waktu ada aku gereja apa tuh pada waktu rame-rame di gereja yang Natal. Ini kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i tidak boleh, itu haram karena yanal maksiat, bisa dikatakan itu. Tapi kalau Hanafi tidak masalah. Nah, ini mengikuti yang mana? Pemerintah tidak boleh memaksakan orang mengikuti mazhab tertentu, tapi harus ada keputusan untuk memilih di antara beberapa mazhab yang disepakati oleh para mas ahli daerah kuno, dan macam itu. Ini jadi ulama kekuasaannya hanya khusus kepada orang yang mengikuti, tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Makanya seperti orang NU gak boleh ikut ngurus-ngurus orang Muhammadiyah, orang LDI, orang Wahabi. Ya silakan urusan sana. Dan kemarin kita katakan, kita ketahui bahwa golongan Khawarij tidak boleh difasekkan. Walaupun hidup bid'ah tapi tidak boleh difasekkan karena mereka itu punya takwilan, punya alasan. Tapi khusus urusannya agama ini. Jadi pemerintah ulama itu khusus urusan din, urusan batin, tapi tidak sampai pada urusan luar, urusan sosial. Kemudian kepada orang yang tertentu saja, tidak bisa menyeluruh kepada seseorang, sehingga tidak bisa memaksakan kita harus semuanya mengikuti mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti NU, nggak bisa. Ya seperti ini yang terjadi di Indonesia. Kemudian ketika keempat, yaitu satu khilafah nubuwah, kedua umarok, ketiga ulama, keempat wu'at, yaitu orang-orang yang memberi nasihat, orang-orang yang bertugas orang yang menguasai batinnya orang amah, orang umum. Nah, berarti gimana ini khusus di dalam urusan batin, tapi batinnya orang amah, yaitu hal-hal yang universal, suruh ikuti Islam, suruh mengikuti yang itu saja, tapi mekanismenya jelas silakan kembali kepada ulama. Itu sekilas dalam masalah siasah. Lah zaman dulu, ini ada istilah Imamul A'zam, yaitu sekarang bicarakan khilafah nubuwah, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan otoriter dalam dunia dan akhirat, yang jelas sekarang tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin terjadi, dan orang yang mengusahakan semacam itu termasuk dianggap teroris sebagai orang yang bikin kerusakan, bikin kehancuran. Lah di dalam Imamul A'zam, karena tidak ada syarat tertentu di dalam mekanisme untuk pengangkatannya, maka yang syarat-syarat yang ada ini hanya memandang daripada yang sudah terjadi. Maksudnya ini fasulun fi syurutil Imamil A'zam wa fi bayani turuki qitatil imamah. Waya utawi imamah utawa waya utawi imamah, ngangkat imamah, ngangkat pemerintah, iku fardu kifayatin kal qodoi kaya dene kodok. Artinya adanya imam, adanya pemerintah itu fardu kifayah, seperti hanya kodok. Kenapa? Karena bagi umat harus ada imam yang bisa menjaga agama, menjaga sunnah, menolong kepada orang-orang zalim, mengambil hak daripada orang yang mengembalikan hak kepada orang yang berhak dari orang-orang yang zalim. Ini tugasnya pemerintah yang punya kekuatan. Syartul imami utawi syarati imam iku kaunuhu anane imam iku ahlan lil qada. Imam itu harus ngerti di dalam masalah urusan agama. Kalau di Indonesia ya ngerti tentang masalah undang-undang. Itu seperti di dalam qada. Berarti ayakuna kelan bentana sapa imam iku musliman, harus Islam karena ini imamnya orang Islam. Quran di Indonesia tidak, dan ini negara Islam. Kalau di Indonesia itu bukan negara miliknya orang Islam, bukan.
Ini yang harus kita pahami. Indonesia itu bukan miliknya orang Islam, bukan miliknya orang non-Islam, tapi miliknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena asalnya di Indonesia, sebelum ada Indonesia, ini dimiliki oleh para raja-raja, dikuasai oleh raja-raja. Yang raja itu ada Muslim, ada yang tidak Muslim, beraneka ragam. Kemudian setelahnya merdeka, semuanya kekuasaan raja-raja ini diberikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak kepada orang Islam, tidak kepada non-Islam, tapi kepada Persatuan Republik Indonesia. Makanya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kalau dilihat dari sisi istilah, di dalam sisi daulah, kekuasaan di sini bukan kekuasaannya orang Islam. Kenapa kok gitu? Tidak pernah terjadi di Indonesia ini antara perebutan orang Islam dengan orang kafir di dalam masalah kekuasaan. Dan tidak pernah ada penyerangan orang Islam terhadap non-Islam. Tapi setelah diserahkan kepada NKRI, di situ waktu dulu Indonesia masih banyak orang Hindu, orang Buddha. Yo, tanah-tanah yang semacam itu dimiliki orang Hindu dan dimiliki orang Buddha, dan kemudian mereka diislamkan, bukan dipaksakan menyerahkan kepada Islam, tapi tanah semuanya tetap dalam kekuasaannya, namun hanya dianya saja yang diislamkan. Sehingga tanah-tanah di Indonesia ini walaupun miliknya orang Islam, tapi bukan atas nama Islamnya. Miliknya Zaid yang Islam, tapi bukan miliknya orang Islam. Ini yang perlu kita pahami, sehingga tidak bisa sebenarnya orang Islam akan menguasai Indonesia. Gak boleh, karena sudah disepakati itu negara kesatuan. Ya, kalau memang itu nanti dikembalikan kepada negara Islam, ya yang dulu saja negara-negara yang Islam seperti Demak, seperti yang kafir tidak bisa, karena nggak dikuasai. Itu biayakuna musliman huron kalafan adlan zakaron mustahidan zaroyin kang duweni pendapat, punya wawasan, cerdas, wasam'in lan iso ngrungokaken, wabasorin lan iso ningali. Dari sinilah Gus Dur terganjal tidak bisa menjadi presiden, dikarenakan dianggap tidak bisa melihat. Wanutkin lan bisa bicara. Kenapa? Lima kron perkara yakti kang teka apa mabi babil kodok wa fi ibaratilan iku tetep ing dalam ibarat ingsun ziyadatul adli utawi nambahi adlan. Asalnya tidak ada di dalam kitab asalnya dengan kata-kata adil. Quraisyan kan bangsa Quraisy. Wah, ini kalau diteruskan harus ada Quraisy, ini akan menjadi masalah besar, sehingga yang menjadi otoriter, menjadi presiden harus dari orang Quraisy, yaitu berarti dari habaib, dari orang Arab. Ya apa mau orang Indonesia dikuasai orang Arab? Jelas gak mau. Cuman dalam kata Quraisyan ini menjadi perselisihan di dalam pendapat ulama. Nah, karena juga ada hadis dari Rasulullah, isma'u wa ati'u wa in amaru alaikum abdun habasyun mujdiul atraf. Taatlah kepada pimpinanmu sekalipun toh pimpinannya itu seorang hamba Habasyi yang buntung anggotanya. Ini. Tidak disyaratkan harus Hasimian. Wal jumhur alal inama wajibatun syar'an wa aklan. Wajib secara syarak dan wajib secara akal. Kemudian liqabarinasi ala imam min Quraisyin. Imam berarti imam di khalifah zaman dulu itu harus dari orang Quraisy. Fa in faqada maqalamun kesepen sapa Quraisy fakananiun mengko golongan Kanani, di golongan
karena Nabi Muhammad itu Kinanah. Summa rajulun min Bani Ismail summa ajamiyun baru ajami alama fitasib wal jarhami alama fit lan golongane jarham. Jurham itu qabilah minal Arab tazawwaja Sayyiduna Ismail bin Said Ibrahim. Tazawwaja minal Sayyiduna Ismail yaitu orang-orang yang qabilah Arab yang dikawini oleh Nabi Ismail waktu dulu. Ini harus didahulukan daripada ajam min khaisun nasab. Sujaun summa rajulun min Bani Ishaq, laki-laki saking Bani Ishaq. Ini ajami. Makanya Rasulullah itu tidak turunan Arab aslinya, turunan Nabi Ismail kan, turunan Nabi Ibrahim ke Ibrani. Sujaun kang sujaan kang kendel lian goza liang zua supaya perangan sapa si imam binafsi lan adine imam, jadi mampu untuk datang ke medan perang. Sekarang enggak usah presiden ikut perang itu enggak usah, malah nanti bahaya. Presiden ikut perang nanti biar presiden itu ngatur dalam masa strategis yang untuk perang ya silakan ahlinya yang perang. Wayu ali jalan nambah nandangi sapa si imam al juyusa ing to ngatur al juyusa ing pira-pira tentara. Wayak walan kuat sapa imam ala fathil bilad ing atase naklukaken pira-pira negara agar supaya bisa menaklukkan beberapa negara. Memang sistemnya di dalam Arab dulu karena memang masih bias, belum ada PBB, belum ada apa, maka orang Islam menguasai kepada daerah-daerah kafir, jadi menyerang, menaklukkan beberapa daerah kafir. Tapi di Indonesia gak pernah terjadi yang semacam itu. Wayah malan bentengi atau nyegah sapa si imam al baidota ing jamaatul atau bentengi al jamaatul muslimin ing al baidota ing jamaatul muslimin ing golongan wong Islam. Baidota niku wahidun minal hadid asalnya benteng. Waktu tabaru lan den bilang-bilang apa salamate imam minaksin yang menau kang kurang apa naksin istifal harokah ing nunggoni gerakan wasuratan nuhud lan enggal-enggalane tangi kama dakhala bisa jaah. Kama dakhala kaya oleh mancing apa sih iktibar bisa jaati ing dalam sajaah, ing dalam kendel. Syaratnya presiden harus selamat dari kekurangan yang mencegah untuk apa itu namanya mengambil tindakan memenuhi hak dengan secara cepat. Watan akidu lah wis ini aslinya